Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrullah Firgian Firdaus dari Informatika 3A dengan NIM 2400204. Saya di sini akan menjelaskan tentang keluarga Atmega dari mikrokontroler dari tugas organisasi dan arsitektur komputer, tugas dari dosen Bapak Hasan. Sebelum itu, langsung saja kita akan membahas tentang keluarga Atmega. Sebelum kita membahas keluarga Atmega, kita lebih baik kita pahami dulu apa itu mikrokontroler dari keluarga Atmega, keluarga mikrokontroler Atmega. Sebelum kita langsung ke Atmeganya, kita harus berkenalan dulu dengan mikrokontroler. Apa sih mikrokontroler itu? Ya, kemarin sudah sempat dibahas oleh Bapak dosen. Mungkin saya uraikan kembali. Langsung saja melanjutkan pembahasan kita perlu tahu dulu apa itu mikrokontroler. Ya, mikrokontroler. Apa sih mikrokontroler itu? Mungkin di pertemuan kemarin sudah dibahas oleh Bapak Hasan, tapi di sini saya perjelas lagi. Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer mini dalam satu chip yang dirancang untuk mengontrol suatu perangkat atau sistem tertentu. Dan dalam satu chip mikrokontroler sudah terdapat CPU, ada memori dan ROM, port I/O, termasuk itu. Mikrokontroler ini apa sih? Chip kecil yang dirancang untuk menyimpan, menjalankan, dan menerima sinyal dari sensor. Secara singkat, mikrokontroler. Awal mula ditemukannya mikrokontroler itu diawali dengan konsep mikrokontroler akhir 1960-an. Sebelum mikrokontroler lahir, perangkat elektronik dikendalikan oleh rangkaian logika distrik IC, logika seperti AND or NOT. Era awal mikroprosesor sebelum ada mikrokontroler juga diawali juga dengan era mikroprosesor tahun 71 sampai 73. Lebih dulu lahir mikroprosesor 1971 Intel 4004. Chip mikroprosesor pertama dunia dibuat oleh Intel Corporation 4-bit CPU digunakan untuk kalkulator Visicom. Nah, dari mikroprosesor inilah yang menginspirasi para insinyur untuk membuat atau menggabungkan CPU, memori, dan I/O dalam satu chip mikrokontroler yang akhirnya terbuatlah mikrokontroler atau terakhirnya mikrokontroler pertama di dunia tahun 1974 sampai 1976 yang beranu TMS 1000 yang dikeluarkan oleh Texas Instrument. TMS 1000 disebut sebagai mikrokontroler pertama di dunia diciptakan oleh Texas Instrument, sudah memiliki CPU 4 bit, ROM internal 1 KB, dan RAM 64 bit, I/O internal. Selanjutnya, sistem minimum. Sistem minimum itu apa? Sistem minimum adalah teman-teman mikrokontroler ini disebut dengan sistem minimum. Jadi ini yang mikrokontrolernya. Nah, ini namanya chip. Chipnya itu di sini ada daya, ada clock, ada rangkaian reset, dan juga chip programmer. Fungsinya apa? Di daya ini digunakan untuk sinyal listrik. Untuk clock ini fungsinya untuk untuk reset ini fungsinya untuk untuk menjalankan progres dari pemrograman ini, chip programmer, dan mikrokontroler adalah otaknya. Seperti itu. Bahasa untuk memprogram mikrokontroler bisa digunakan bahasa basic C, assembler sebagai bahasa pemrograman. Gambaran sedikit dari mikrokontroler adalah cara pemrogramannya dari komputer. Keseluruhan program yang dibuat nantinya akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin berupa bilangan-bilangan,
hexadesimal dan akan diterjemahkan kembali menjadi rentetan bilangan digital 1 sampai 0 yang tulis di dalam memori IC microcontroller. Nah, seperti ini mungkin salah satu contoh gambarannya dari alur bahasa pemrograman dalam microcontroller. Jenis-jenis microcontroller dalam perkembangan microcontroller ini berdasarkan jumlah bitnya ada terdiri dari microcontroller 4 bit, 8 bit, 16 bit, dan juga 32 bit. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, mungkin tujuannya dari TMS 1000, 4 bit, controller 8 bit itu contohnya seperti Atmega, controller 16 bit seperti Intel 8096 dibuat oleh Intel, dan microcontroller 32 bit seperti PIC 32MZ 2064 yang dibuat oleh Microchip seperti yang ada di gambar ini. Contoh-contohnya, jenisnya. Lanjut, kita akan langsung saja ke membahas saya mengambil keluarga Atmega, salah satu dari microcontroller itu sendiri. Keluarga Atmega adalah jenis microcontroller 8 bit yang dibuat oleh Atmel. Sekarang bagian dari Microchip Teknologi berdasarkan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computing. Microcontroller ini populer karena memudahkan pengguna, daya tahannya, dan kinerjanya yang efisien, membuat banyak digunakan dalam proyek elektronika seperti pada Arduino Uno dan Arduino Mega. Mereka memiliki inti prosesan, memori flash, SRAM, SRAM MEPROM, dan berbagai peripheral seperti input dan output digital, ADC, timer, dan antarmuka komunikasi serial. Arsitektur dan karakteristik utama. Arsitektur RISC menggunakan arsitektur Reduced Instruction Set Computer RISC yang memungkinkan instruksi dieksekusi lebih cepat, sering kali dalam satu siklus clock. Arsitektur Harvard memungkinkan pemisahan pemrograman data sehingga dapat diakses secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Efisiensi memiliki instruksi yang dikemas dalam 16 bit menjadikan efisien dalam penggunaan memori. Integritas menggabungkan CPU, memori flash, SRAM, EEPROM, dan berbagai peripheral seperti ADC, analog to digital converter, dan timer counter dalam satu chip. Contoh dari Atmega, dari keluarga Atmega salah satunya adalah Atmega 328 yang sangat populer digunakan pada Arduino Uno. Memiliki 32 KB memori flash dan 2 KB SRAM. Mendukung input output digital dan analog serta komunikasi serial UART, SPI, dan 12C. Atmega 2560 ini 250 digunakan pada Arduino Mega, memiliki memori yang lebih besar yakni 256 KB memori flash dan 8 KB SRAM. Merupakan versi yang lebih canggih daripada Atmega 28. Atmega 32U4 digunakan pada Arduino Leonard dan Micro. Memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai perangkat USB host sehingga dapat digunakan untuk membuat USB yang lebih kompleks. Atmega 8535 salah satu anggota awal keluarga AFR. Memiliki 32 pin input dan output, 8 KB memori flash, dan 512 bit SRAM. Lanjut, keunggulan dari Atmega sendiri adalah arsitektur RISC yang mampu mengeksekusi instruksi dalam satu siklus clock sehingga pemrosesan data lebih cepat. Efisiensi daya, beberapa model memiliki mode sleep untuk menghemat penggunaan listrik yang sangat berfungsi ya untuk untuk tidak dayanya lebih efisien, tidak boros. Kemudian konfigurasi memudahkan pengguna untuk langsung berinteraksi dengan perangkat keras tanpa banyak lapisan abstraksi. Performa tinggi menawarkan throughput tinggi dengan throughput mendekati 1
LPS per MHz. Fleksibilitas memiliki berbagai jenis dengan spesifikasi memori dan perihal yang berbeda untuk berbagai kebutuhan, mulai dari Tini hingga Atmega yang lebih besar seperti Atmega 2560. Dukungan luas didukung oleh ekosistem yang kuat, terutama melalui platform Arduino yang membuatnya mudah dipelajari dan digunakan untuk prototip. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Bila ada kurang salah dan salah kata, kurang pahamnya, saya mohon maaf. Saya hanya sedikit belajar dari pertemuan sebelumnya. Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.